Teman-teman, jika kalian pengen ngubah hidup tapi bingung harus mulai dari mana, nggak tahu arah dan tujuan, gelisah, cemas, tapi pengennya tuh hidup dengan lebih baik, nggak ada cemas, nggak ada rasa takut, nggak ada gelisah, sini deh ngumpul. Insya Allah saya akan bagikan apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini untuk mengubah hidup. Stay tune ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif. So bagi teman-teman yang baru di sini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya biar kita bisa saling berbagi energi positif dan menjadi orang-orang yang positif. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi semua manusia yang hidup pasti pengennya tuh hidup dengan lebih baik ya. Tapi namanya hidup gak ada yang mulus, selalu ada lika-likunya. Nah jadi di video kali ini saya mau sharing apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kondisi yang pengen keluar dari kesulitan, pengen keluar dari kesusahan, pengen hidup jadi lebih baik, tapi tuh bingung harus mulai dari mana. Hal ini saya lakukan ketika saya berada di posisi tersebut. Dan alhamdulillah setelah melakukannya, saya berhasil memancing sebuah kekuatan yang ada di dalam diri saya, dimana kekuatan itu sangat powerful, merubah hidup saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dimana ketika kita punya kekuatan tersebut, kita tuh bisa menarik keajaiban dari segala arah. Bahkan hal yang tidak mungkin pun menjadi mungkin ya. Tentu saja semuanya atas izin Allah. Keajaiban Allah, kun fayakunnya Allah itu maha dahsyat. Kalau kita berhasil menggunakan atau memunculkan kekuatan itu dari dalam diri kita sendiri. Ya sebenarnya semua manusia itu punya kekuatan itu ya. Cuman gak semua orang bisa memanfaatkannya, bisa mengeluarkannya di waktu yang tepat. Kalau dari pengalaman saya, kekuatan itu gak akan pernah muncul ketika kita sering banget mengeluh. Oke, jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam situasi yang bingung, harus mulai dari mana, tidak tahu arah, cemas, gelisah dalam menjalani hidup? Ada 3 hal yang menurut saya ini adalah kunci untuk kita bisa mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam diri kita itu agar bisa menarik keajaiban, agar bisa mengubah kehidupan kita. Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Agama apapun yang kalian anut, intinya perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di dalam Islam, saya menggunakan teknik 3S, yaitu sholat, sedekah, dan sholawat. Ya, ini adalah kunci yang paling utama kalau kita nggak tahu harus kemana, harus ngapain, ataupun bingung mencari pertolongan kemana lagi gitu kan ya. Jadi perbaiki hubungan dengan Tuhan dengan cara memperbaiki sholat ya, sholat 5 waktu yang biasanya masih bolong-bolong. Coba deh paksa untuk sholat 5 waktu. Sholat tepat waktu lebih bagus lagi, karena memang sholat itu adalah kewajiban ya harusnya. Kemudian sedekah, nggak perlu mahal, nggak perlu harus banyak. Yang penting kita ikhlas, semampunya, seberapapun. Saya sudah pernah bahas ya di video saya yang sebelum ini, the power of sedekah Jumat Berkah itu luar biasa loh teman-teman. Sudah ada nggak di sini yang sudah mulai coba praktekin? Kalau ada, sharing dong apa yang kalian rasakan, perubahan apa yang kalian dapatkan setelah melakukan rutinitas sedekah Jumat Berkah. Ya, jadi sedekah itu intinya nggak perlu harus banyak, nggak perlu mewah, nggak perlu mahal. Sesederhana seperti yang saya bilang di video sebelumnya, sesederhana kita tuh bikin masak nasi ya, setengah liter gitu udah cukup. Terus kalian oseng-oseng telur orak-arik atau apapun yang ada di rumah, pakai lauk yang lengkap, pakai sayur, ikan itu lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada, apapun yang ada di rumah, sesederhana telur orak-arik dioseng-oseng aja, pakai timun, pakai bawang, campur irisan tempe, itu tuh udah lumayan enak. Terus kalian bungkus pakai styrofoam atau bungkusan mika gitu kan, mika plastik. Udah kalian bagikan setiap hari Jumat. Jumat pagi tuh lebih bagus tuh, kasih orang-orang yang bertugas bersihkan sampah, nyapu-nyapu jalan. Nah, nggak perlu banyak, secukupnya aja. Misalnya jadi 6-7 box itu udah luar biasa. Tapi rutin tiap hari Jumat. Yang penting satu, enak, harus kita tuh juga suka apa yang kita mau bagikan itu. Ya, kalau kita sendiri nggak mau makan atau nggak layak dimakan, jangan. Saya pernah tuh dengan modal 50.000 ya untuk sedekah Jumat Berkah itu, dan ternyata di hari itu juga ya, di hari yang sama, uang 50.000 yang saya pakai untuk sedekah tadi balik dong 5 kali lipat, jadi 250.000. Padahal ya di saat itu ya uang pegangan itu cuman tinggal 100.000 di hari itu. 50.000 saya pakai untuk sedekah ya, ternyata balik lagi ke saya 250.000. Nggak seberapa memang, tapi rasanya tuh gimana ya,
ketika kita tuh udah kayak terbiasa melakukan rutinitas tersebut, kalau suatu ketika kita tidak melakukan itu kayak ada rasa yang kurang gitu. Jadi dengan uang yang tinggal pas-pasan itu, tetap saya usahakan untuk melakukan hal tersebut, dan balasannya luar biasa. Hari itu juga diganti. Ya, banyak banget keajaiban yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah berhasil ikhlas rutin melakukan sedekah. Ya, coba kalian niatin benar-benar ikhlas karena Allah ya. Jangan juga niatnya karena pengen dapat balasan, itu nggak bisa. Niatnya benar-benar karena Allah. Oke, itu tadi 2S ya. Nah, kemudian 3S-nya adalah sholawat. Ya, ini sering banget udah diulang-ulang. Jangan pernah skip sehari pun tanpa bersolawat. Ya, keajaiban sholawat ini luar biasa banget. Selain untuk memancing rezeki, mempercepat kabulnya hajat, sholawat juga bisa menenangkan hati. Jadi ketika kalian merasa cemas, gelisah, takut, was-was gitu, sholawat. Apapun keadaan kalian saat itu, insya Allah kalian bakalan tenang. Kalau bisa minimal banget 1000 kali sehari. Ya, kalau belum terbiasa nggak apa-apa, belajar dulu. Yang penting ada. Pelan-pelan, rasain sebulan aja kalau rutin bersolawat. Solawatnya terserah ya, solawat apa aja. Yang penting kalian sanggup, yang penting kalian ikhlas. Banyak macam-macam solawat. Salah satunya ada solawat pohon uang untuk menarik rezeki. Solawat itu dimana kita baca setelah sholat isya 400 kali, sholawat syajaratun nukut. Nah, itu biasanya disebut sebagai sholawat pohon uang. Jadi kita tuh kayak seolah-olah menanam pohon uang di depan rumah kita. Insya Allah rezeki tidak pernah putus, ada aja terus. Atau sholawat munjiat, atau sholawat Jibril 4444 kali, yang sudah sering kita dengar ya, yang dibaca setiap habis asar. Itu juga luar biasa untuk mengabulkan hajat yang urgent ya. Ya, silahkan kalian praktekkan yang mana saja. Kalau belum terbiasa, boleh sehari minimal 1000 aja dulu. Terserah mau sholawat apa. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Tuhan dengan cara 3 hal ini aja dulu: sholat, sedekah, dan sholawat. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencintai, menyukai apapun yang kita kerjakan, apapun pekerjaan kita. Ya, jadi kerja kantoran ataupun di rumah aja ya, ibu rumah tangga, ataupun kerja sebagai orang yang memiliki profesi ya, apapun itu. Intinya cintai apa yang kita kerjakan. Kalau kita aja nggak bisa mencintai atau menyukai apa yang kita kerjakan, gimana hidup kita mau berubah? Gimana keajaiban bisa datang? Gimana kita bisa mau memancing kekuatan yang ada di dalam diri kalau kita setiap hari mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai atau yang kita benci? Yang ada kita hanya bakalan mengeluh dan mengeluh, sehingga yang terpancar dari diri kita adalah energi negatif, dan yang ketarik pun, yang mendekat kepada kita, yang datang kepada hidup kita adalah hal-hal negatif pula. Paham ya? Iya, jadi coba untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Kalau seandainya di dalam pekerjaan itu banyak orang-orang yang toksik atau lingkungan toksik, kalian keluar dari lingkungan tersebut. Jangan sampai lingkungan pekerjaan merusak energi kalian. Cari pekerjaan yang bisa kalian sukai, yang kalian cintai, yang sesuai dengan diri kalian. Tapi kalau misalnya lingkungannya tuh nggak toksik, ya bagus-bagus aja. Pekerjaannya juga nggak terlalu berat-berat banget misalnya ya. Cumannya kita aja nih yang kayak nggak suka atau suka mengeluh. Itu juga nggak bakalan bisa menarik keajaiban. Itu juga nggak bakalan bisa mengeluarkan kekuatan yang powerful dari dalam diri kita. Karena kita hanya akan merasa kerja itu kayak sebuah beban gitu loh. Jadi kita tuh nggak enjoy, nggak menikmati. Coba deh dicari celahnya di mana kita bisa menyukai pekerjaan kita tersebut. Sehingga ya kalau kita misalnya ya menyukai atau mencintai pekerjaan kita, maka perasaan yang kita akses itu adalah perasaan senang, perasaan bahagia. Ya kan? Jelas, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kita sukai. Nah, ketika perasaan kita dalam bekerja itu senang, bahagia, positif ya, lihat deh bakalan banyak doa-doa atau hajat-hajat kalian yang terkabul. Benar. Coba buktikan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai ya dalam pekerjaan kita tuh nggak lagi fokus sama tanggal gajian, masih lama nggak ya, berapa hari lagi ya, nggak lagi. Kita juga nggak bakalan fokus sama jumlah gaji kita. Yang terjadi adalah uang yang bakalan datang ngejar kita, plus keajaiban-keajaiban lain yang terjadi di dalam hidup kita. Beneran, buktikan sendiri kalau kalian nggak percaya. Pekerjaan apapun itu ya, entah kalian hanya, mohon maaf ya, misalnya hanya cleaning service atau hanya tukang cuci piring. Kalau kalian mencintai apa yang kalian kerjakan itu, rezeki dan keajaiban yang bakalan datang ngejar kalian. Ya, karena perasaan kita itu adalah doa.
Ya, doa adalah apa yang kita rasakan. Kenapa sampai hari ini doa-doa kita belum terkabul? Ya mungkin karena perasaan kita tuh nggak sesuai sama doa kita, nggak selaras sama doa kita. Jangan sampai kita berdoa terus siang malam, tapi perasaan kita tuh selalu mengeluh, tidak suka dengan pekerjaan kita, merasa kayak terbebani, ya nggak bakalan kabul. Oke, kemudian yang ketiga ya, yang harus kita lakukan adalah hiduplah di saat ini. Jangan hidup di masa lalu, atau dengan kata lain, jangan menyesali apapun yang sudah terjadi di masa lalu, dan jangan terlalu cemas terhadap masa depan. Jangan terlalu khawatir akan hari esok. Syukuri hari ini, lihat satu hari ini apa yang bisa kita syukuri. Apa rezeki yang sudah kita dapatkan, apa anugerah-anugerah Allah yang sudah Dia berikan. Yang penting kalau kita lihat diri kita hari ini masih hidup, masih sehat, masih bisa ngomong, masih bisa bernafas, alhamdulillah, disyukuri. Gak usah mikirin hal yang belum terjadi. Gak usah mikirin, gak usah mengkhawatirkan atau mencemaskan sesuatu yang menakutkan yang belum terjadi, yang belum terjadi. Balik lagi, perasaan adalah doa. Kalau perasaan kita tuh negatif, kalau prasangka kita tuh selalu buruk terhadap masa depan, maka itulah yang akan terjadi. So, hiduplah di hari ini, nikmati hari ini, apapun yang kita terima hari ini tuh disyukuri. Kita masih bisa melihat indahnya langit, kita masih bisa merasakan sejuknya udara yang kita hirup tanpa alat bantu, tanpa harus dibantu oleh selang-selang yang terhubung dengan tabung oksigen, ya kan? Untuk masa depan silakan pikirkan yang baik-baiknya aja. Gak usah mikirin gimana ya cara aku dapat uang nanti untuk mewujudkan mimpi-mimpiku. Gimana ya kalau aku nanti nggak bisa beli rumah. Gimana ya kalau impianku ini belum terwujud nanti di usia 40 tahun, 50 tahun. Gak usah mikir yang kayak gitu. Gak usah mikir gimana caranya, gimana jalannya. Itu sudah, biar Allah yang ngatur, biar Allah yang urus. Kalau cita-cita kalian pengen punya rumah yang mewah dan mobil, berarti kalian hanya cukup membayangkan, alhamdulillah nanti aku bakalan punya rumah yang mewah dengan desain yang aku inginkan, lantai 2 ya, punya mobil impianku terparkir di garasi rumah aku. Nah, cukup seperti itu ya, cukup memvisualisasi, cukup berafirmasi, cukup merasakan perasaan bahagianya. Gak usah mencemaskan gimana cara dapat uangnya, itu gak perlu. Oke, hanya cukup nikmati hari ini, syukuri hari ini. Jangan larut-larut pada penyesalan di masa lalu, pada kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Oke, paham ya? 3 hal itu, hanya 3 hal itu yang harus kita lakukan di dalam situasi ketika kita tuh bingung harus mulai dari mana. Bingung gak punya arah, selalu cemas, gelisah, tapi pengen banget ngerubah hidup, pengen banget tenang, pengen banget punya ekonomi yang stabil. Lakukan itu. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dalam Islam tadi berarti dengan 3S ya, sholat, sedekah, dan sholawat. Kemudian yang kedua adalah mencintai apapun yang kita kerjakan. Tentunya pekerjaan yang positif ya. Oke, kalau kalian berada di lingkungan toksik, segera keluar. Cari pekerjaan yang tidak ada lingkungan toksiknya, yang dimana pekerjaan itu bisa kalian sukai, bisa kalian cintai. Cari celah dimana kalian bisa menuangkan perasaan suka, perasaan cinta. Ya, usahakan, ini wajib banget. Karena hal ini akan membuat kalian dikejar-kejar rezeki dan keajaiban. Kemudian yang ketiga adalah hiduplah di saat ini. Jangan membawa diri kalian terlalu jauh ke masa depan, terlalu mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi, dan jangan berlarut-larut di masa lalu yang sudah terjadi. Ya, cukup hidup di hari ini. Oke, setuju teman-teman? Semoga bisa membantu. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan juga dibagikan kepada seluruh kerabat, seluruh keluarga. Barangkali video ini bisa membantu mereka dalam menjalani kehidupan di mana insya Allah akan menjadi pahala jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.